Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan singkat di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang baik, hari yang indah, cuaca yang baik Engkau berikan bagi kami. Demikian pula kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesehatan tubuh yang kuat Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin sertai kami. Biarlah Engkau sendiri akan menuntun kami. Engkau beri hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali bersama-sama memperhatikan kitab 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Hari ini kita akan membaca bagian-bagian ini saudara, tetapi karena waktu maka saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 saja. Ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagi saudara ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, bagian ini saya memberikan judul bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Saudara, setiap orang yang menanam satu pohon, katakanlah itu tanaman buah, saudara, so pasti akan mengharapkan bahwa pohon atau tanaman itu dapat bertumbuh semakin besar, bertumbuh sehat, saudara, dan pada akhirnya mengeluarkan buah atau pada akhirnya berbuah. Sehingga saudara, kita pun bisa menikmati buahnya dan orang-orang di sekitar kita juga akan bisa menikmati buahnya. Saudara, inilah yang mungkin bisa kita lihat dari perikop yang akan kita bahas hari ini. Jemaat di Tesalonika bukan hanya jemaat yang sekedar ada, sekedar berdiri, tetapi jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh dan juga berbuah. Jemaat di Tesalonika menunjukkan perkembangan pertumbuhan rohani yang baik yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Rasul Paulus bersyukur pada waktu itu kepada Allah dan menyebut jemaat di Tesalonika di dalam doanya. Di dalam doanya itu Rasul Paulus mengingat bagaimana jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, dan bertumbuh di dalam pengharapan mereka. Saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat lebih lanjut tentang jemaat di Tesalonika. Apa sih yang menarik dari jemaat di Tesalonika yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa tiru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan menyebut mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihan Allah dan yang akan mewarisi kerajaan surga. Saudara, Rasul Paulus pertama-tama mengingatkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Demikian pula dengan kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian miliar orang di dalam dunia ini, dari sekian banyak orang berdosa di dalam dunia ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, dan Allah punya tujuan di dalam pemilihan kita itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10.
bahwa mereka, jemaat di Tesalonika, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menurut Tuhan dan juga menurut dan mengikuti teladan Rasul Paulus. Dikatakan mereka hidup menurut pada Tuhan. Mereka mengikuti teladan Yesus dan juga teladan Rasul Paulus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan luar biasa. Inilah yang juga diharapkan oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang yang menurut pada Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, dan juga mengikuti kehidupan teladan para rasul, saudara. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan jemaat di Tesalonika bukan hanya mereka dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti teladan Yesus dan teladan Rasul Paulus. Saudara, yang ketiga, saudara, mereka bukan saja orang-orang yang mengikuti teladan Yesus dan Rasul Paulus, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang mampu untuk bertahan di dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mampu hidup setia di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Itulah jemaat di Tesalonika. Dan Tuhan tentu saja, saudara, berharap kepada kita seperti halnya yang sama terjadi dan dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Kita mampu bertahan, mampu setia di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Saudara, kadang orang Kristen berpikir bahwa menjadi Kristen hidupnya akan enak dan lancar, dan kemudian semua akan berjalan sukses dan tanpa ada penyakit dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, saudara, hidup menjadi orang Kristen tidak seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus tetap kita alami, baik itu penderitaan, kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi jemaat di Tesalonika mampu untuk bertahan dan hidup setia kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita. Kita harus belajar untuk tetap bertahan di dalam kehidupan kita. Walaupun ada penderitaan, ada kesulitan yang kita alami, kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, yang keempat, jemaat di Tesalonika juga adalah jemaat yang menerima firman dengan sukacita. Luar biasa. Mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, tapi mereka menjadi orang-orang Kristen, menjadi jemaat-jemaat yang mampu untuk menerima firman dengan sukacita. Walaupun mungkin firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pengajaran yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu telah menelanjangi hidup mereka, telah menegur mereka, telah membuat mereka tersinggung dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak pernah sakit hati dan mereka menerima firman itu dengan sukacita. Karena mereka sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan juga para rasul. Saudara, mereka menyambut firman dengan sukacita walaupun dosa mereka ditelanjangi dan ditegur, saudara. Hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang senang kalau mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan itu berisi berkat, dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak suka kalau dosanya ditegur oleh firman. Tetapi hari ini, saudara, kita mau belajar. Apapun yang dikatakan oleh firman, apakah itu menelanjangi dosa kita, apakah itu menegur kita, apakah itu akan membuat kita sakit hati, saudara, tetapi firman Tuhan harus kita terima dengan sukacita. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menerima firman dengan sukacita. Yang keempat, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, mereka adalah orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, kita lihat tadi, saudara, bahwa jemaat di Tesalonika ada jemaat yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan. Dan mereka buktikan itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga Rasul Paulus mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, saudara. Jemaat yang hidupnya menjadi teladan sangat memberkati orang-orang di sekitarnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Ada banyak orang-orang Kristen yang hidupnya justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak kehidupan orang-orang Kristen melalui kesaksian hidupnya
bukan nama Tuhan yang dimuliakan, tetapi justru nama Tuhan dihujat dan dibicarakan secara negatif. Tetapi saudara, hari ini Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Tirulah jemaat di Tesalonika yang hidupnya terus bertahan di dalam penderitaan, setia di dalam penderitaan, menerima firman dengan sukacita, yang mereka juga adalah orang-orang yang bisa diteladani. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai penurut Allah, penurut Tuhan, dan juga mengikuti teladan Rasul Paulus. Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita dan menjadikan kita seperti jemaat di Tesalonika. Jemaat yang mengikuti teladan Yesus. Jemaat yang mampu bertahan di dalam penderitaan. Jemaat yang mampu menerima firman dengan sukacita dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kalaupun melalui kebenaran firman-Mu hari ini ada hal-hal yang Tuhan tegur dalam diri kami, biarlah kami dengan rendah hati menerimanya. Kami dengan hati yang penuh syukur Tuhan ingatkan kami, supaya kami boleh kembali kepada firman. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan di masa kini yang terus memuliakan Tuhan, yang mengikuti teladan Tuhan, yang bertahan di dalam penderitaan, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, yang menerima firman dengan sukacita ketika kami mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.